Oke, Shalom Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau make sure dulu, memastikan apakah suara saya terdengar, Pak? Bagus, Bagus ya? Bagus, Van? Bagus ya? bagus. Sip. Oke, oke. Oke, sebelumnya saya terima kasih buat waktu, kesempatan boleh melayani, sekalipun eh, kita jauh, ya. Tapi saya percaya waktu dan jarak ataupun situasi nggak akan mengganggu, sebab kehadiran Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan secara khusus terima kasih juga ya buat undangan boleh berbagi ya firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, saya terlebih dahulu ingin mengingatkan sekaligus menguatkan buat Bapak Ibu, buat rekan-rekan semuanya. Ada begitu banyak orang yang punya respon beragam menyikapi apa yang hari-hari ini terjadi. Dan di menit-menit awal ini, saya secara khusus mau menyampaikan bahwa jangan pernah menaruh rasa aman kita, rasa tenang kita, karena virus corona berakhir. Ya, ada begitu banyak kita salah respon. Ada begitu banyak kita salah memaknai kejadian-kejadian ini. Nah, kenapa kita salah memaknai sebelum saya masuk firman? Tentunya, kenapa kita salah memaknai? Karena ada begitu banyak orang berpikir rasa amannya dia itu kalau pertama, dia nggak terinfeksi virus. Makanya dia aman. Oke, ya dimaklumi, bukan itu salah, bukan. Yang kedua, ada beberapa orang menaruh rasa amannya dengan berkata, "Ntar lagi juga Juni selesai kok virus coronanya. Akhir Juni ya paling diprediksi juga selesai." Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, justru Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau Anda menaruh rasa tenang Anda pada situasi, pada kondisi, pada keadaan, atau pada perasaanmu, ini yang saya mau kasih tahu di menit-menit awal, selamat datang. Ya, kehidupan kita nggak akan pernah bertumbuh. Oke? Karena pasti akan ada COVID model yang lain yang akan terjadi di hari-hari ke depan, di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jangan pernah menaruh rasa aman dan tenangnya kita karena kita berpikir sebentar lagi selesai. Oke? Tapi Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, Mazmur 62 bilang. Berarti yang perlu saya tekankan di menit-menit ini, berarti kedekatanmu itu menjamin ketenanganmu. Dekatmu itu menghasilkan ketenangan. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan, Alkitab bilang harusnya dia tenang. Jadi jaminan ketenangannya bukan pada keadaan, bukan. Ya, jaminan ketenangan kita bukan pada situasi kok. Jaminan ketenangan kita karena kita dekat dengan Tuhan sendiri. Makanya jangan heran begitu ada corona datang, corona masuk Indonesia, kita jungkir balik berdoa. Kenapa? Kita jungkir balik berdoa kenapa? Karena kita berdoa diliputi oleh rasa takut. Kita berdoa karena kita takut. Nah, bagi saya berdoa karena rasa takut itu level doa paling rendah. Sebab doa yang sesungguhnya tidak didorong oleh rasa takut. Tapi doa yang sejati itu didorong oleh karena kerinduan. Jadi kalau Anda berdoa karena takut kena corona, berarti sebenarnya level pengenalan Anda sama Tuhan, level pengenalan Anda, spiritualitas Anda, intimasi Anda dengan Tuhan, ya boleh saya katakan, sangat rentan. Sangat berbahaya. Datang sama Tuhan, bukan itu salah, bukan. Tapi datang sama Tuhan karena kita takut. Itu level bawah malah. Anda takut, makanya Anda cari Tuhan. Berarti satu hari nanti kalau Anda punya keberanian, Anda udah nggak butuh Tuhan. Seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, di menit-menit awal ini, saya cuma mau tekankan bahwa mari taruh rasa tenang kita itu bukan pada keadaan, taruh rasa tenang kita itu bukan pada situasi, taruh rasa tenang kita itu bukan pada kondisi.
Tapi mari kita menaruh rasa tenang kita pada kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu, saya mau berbagi satu topik sederhana, ya, yang nggak berat-berat, simple-simple aja, ya. Tapi saya pikir ini kita perlu pahami, kita perlu renungkan di waktu-waktu hari-hari ini. Mari kita lihat Bapak Ibu sama-sama 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Apakah sejauh ini oke-oke saja suara saya? Oke. Nanti Bapak Ibu mohon kalau ada suara saya yang kemudian kurang sulit terdengar atau trouble, Bapak Ibu bisa chat ya. Di kanal chatnya ada di bagian sebelah kanan ya, itu ada chatnya. Bapak Ibu bisa utarakan di situ, sampaikan. Oke. 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Oke, kalau sudah saya mau bacakan buat Bapak Ibu ya. Malam hari ini cuma ada 2 ayat. Ayat ini ayat pembuka, lalu saya akan tutup dengan satu ayat sedikit panjang ya. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi, ayat ini kita nggak usah tafsirkan macam-macam, Bapak Ibu. Kita nggak usah interpretasi beragam, nggak perlu. Sebab dari ayat ini jelas, Alkitab supaya kita bisa berdoa ada 2 kunci. Pertama adalah menguasai diri. Yang kedua adalah tenang. Nah, 2 hal ini justru adalah 2 hal yang sangat sulit kita praktekkan hari-hari ini. Menguasai diri jadi tahanan kota, ya, karena PSBB kalau di Surabaya udah bukan lain rumah, ya, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dari tahanan kota ke tahanan rumah. Untuk menguasai diri sulit. Dan Alkitab bilang bukan cuma kuasai diri, tapi jadilah tenang. Nah, 2 hal ini yang saya mau bahas tentunya. Kalau poin kedua, jadilah tenang, saya udah cuplik sekilas di menit-menit awal tadi, ya, untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan taruh rasa aman dan tenangmu pada situasi kondisi, ya, tapi taruh rasa amanmu yang sejati bahwa Tuhan menyertai engkau karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, yang saya mau bahas di bagian ini adalah belajar menguasai diri. Nah, Bapak Ibu, ada begitu banyak hari-hari ini terjadi banyak problem, ya, terjadi banyak problem hanya karena persoalan penguasaan diri. Karena kita nggak bisa menguasai diri, makanya banyak berita-berita yang yang lalu lalang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa filter. Kita nggak bisa pilih-pilah dengan baik. Nah, padahal Alkitab bilang, imanmu itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan berarti sebenarnya, apa yang Anda dengar, itu akan sangat menentukan imanmu. Apa yang Anda terima, itu menentukan tindak lanjut dari tindakanmu. Nah, kalau Alkitab berkata, kuasai diri, karena memang sejak awal Tuhan tahu, akibat orang mampu menguasai diri, tindakannya itu pun dia kuasai. Orang yang punya kemampuan menguasai diri dalam perkataan, menguasai diri dalam pemikiran, menguasai diri dalam banyak hal, itu akan punya kecenderungan dalam seluruh tindakannya pun pasti terarah, tindakannya pasti sesuai dengan firman, tindakannya pasti akan membawa dia mengalami hal-hal yang baik yang dia nggak perlu sesali dalam kehidupannya. Jadi hal yang pertama, kenapa Tuhan bilang, gimana supaya kita dapat berdoa selain menjadi tenang? Hal yang pertama adalah belajar menguasai diri, Bapak Ibu. Coba, hanya gara-gara kita nggak bisa menguasai diri, seperti yang tadi saya bilang, berita apapun kita sebar. Ingat baik-baik, Bapak Ibu, jangan sembarangan menyebar berita.
Sebab tidak setiap orang punya mentalitas yang sama dengan Anda. Kalau saya mendengar sebuah berita, dan berita itu saya bisa handle dengan baik, dan kemudian saya kirim berita itu kepada saudara, itu tidak ada jaminan saudara bisa menghandle itu dengan baik. Karena kesehatan mental setiap orang berbeda. Setiap setiap orang punya kesehatan mental yang beragam. Makanya hal yang pertama, saya cuma mau mengingatkan, yuk, mari belajar menguasai diri. Ya, karena lihat dampaknya. Alkitab bilang, yang bisa menguasai diri baru bisa tenang. Oke? Orang nggak mungkin bisa tenang kalau dia nggak kuasai dirinya. Belajar menguasai diri dan jadilah tenang. Ingat, orang yang tenang gampang ambil keputusan. Orang yang tenang tajam melihat membaca keadaan. Orang yang tenang bisa melihat seluruh peristiwa dengan bijak. Orang yang tenang bisa membedakan mana fakta, mana realita. Lahirnya dari mana? Ketenangan. Dan Yesus sangat terusik kalau kemudian kita nggak hidup dalam rasa tenang yang sejati. Kenapa? Berkali-kali Alkitab menulis, terjelas Alkitab menulis, berkali-kali Yesus terganggu karena murid-muridnya nggak tenang. Masih ingat? Tenang, ini aku. Gitu. Jangan takut. Masih Bapak Ibu pasti masih ingat kejadiannya di mana? Pada saat Yesus meredakan badai. Itu ada begitu banyak peristiwa. Nah, hari ini hal yang pertama yang saya mau ingatkan, kita sama-sama menguasai diri. Nah, ini juga yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sebelum saya masuk poin kedua, bahwa apa yang terjadi hari ini nggak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi sepanjang beberapa waktu terakhir ini, mau di Indonesia, mau di belahan dunia yang lain, tidak ada satupun yang mengejutkan bagi Tuhan. Apapun rekan-rekan, malam hari ini, sekali lagi saya ulang, tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Ya, kenapa? Karena semua udah dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali, dalam otoritas Tuhan. Ya, makanya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, Bapak Ibu. Nah, hal yang berikutnya, Bapak Ibu, yang saya mau bahas malam hari ini, poin kedua dari saya, kita lihat sama-sama kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mungkin malam hari ini kalau ada waktu setelah saya sharing, kalau Bapak Ibu mau tanya jawab, mungkin boleh ya, Van ya? Kalau ada? Boleh ya? Oke. Boleh kok, boleh. Ya, boleh. Oke. Bapak Ibu, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1 dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya. 1 Raja-Raja pasal 17, ini untuk kali pertama, ya. Nama Elia tampil, nama Elia muncul di Alkitab. Ya. Dan yang menarik ini, ya, ayat pertama, begitu dia tampil pertama kali, ya, kita akan lihat apa yang Elia bicarakan, ya. Lalu berkatalah Elia, judulnya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu lihat baik-baik. Untuk kali pertama Elia tampil ya di hadapan Raja Ahab, ya, nggak pernah muncul, tiba-tiba tampil, tiba-tiba muncul namanya Elia. Dan kalimat pertama yang Elia ungkapkan adalah dia memperkenalkan, dia menjunjung tinggi nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, tuh. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi Bapak Ibu, lihat respon respon orang yang ada di dalam Tuhan itu selalu punya kecenderungan bukan cuma memikirkan tentang Tuhan, bukan cuma memikirkan apa yang terbaik buat Tuhan, tetapi dalam seluruh tindak tanduknya, Tuhan itu selalu jadi nomor satu. Dalam seluruh pembicaraan, dalam seluruh perbincangan. Nah, Bapak Ibu hati-hati di hari-hari ini, kalau Bapak Ibu udah mulai nggak tertarik dengan hal-hal yang rohani, ya,
itu sebenarnya udah gawat, ya. Kita cari jalan secara strategi, secara teknis gimana omset bisa naik, ya. Bapak Ibu, saya 1 bulan yang lalu ditelepon oleh seorang owner dari sebuah pabrik roti. Ya, dia punya 27 cabang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, dia telepon saya dan dia cerita dalam tempo 10 hari mereka telah merugi 150 juta dalam 10 hari, ya. Dia telepon saya dalam 10 hari 150 juta, Bapak Ibu ya. Dan eh, nggak ada solusi seakan-akan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik, akan ada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan kita, seakan-akan seperti Elia. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bilang seperti Elia? Nanti Bapak Ibu lihat, coba kita lihat sebentar, ayat kedua. Ayat 1 sampai ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Elia. Nah, Bapak Ibu bayangkan, habis ketemu raja, tiba-tiba Tuhan sembunyikan Elia. Ayat ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Nah, menarik. Berjalan ke timur dan, jelas di situ, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bagi saya, perintah Tuhan ini nggak masuk akal. Ya, seorang nabi yang hebat disuruh bersembunyi. Dan menariknya, bersembunyinya itu bukan di Jombang. Ya, bersembunyinya itu bukan di Surabaya. Ya, ya, itu kayak gini, bersembunyinya itu di Wonosalam. Ya, bukan cuma Wonosalam, masuk lagi ke dalam. Ya, menarik. Ya, disuruh bersembunyi, terus pertanyaannya, disuruh bersembunyi, Tuhan itu nyuruh Elia bersembunyi, ngapain di situ? Nggak ada perintah loh. Cuman Tuhan bilang, bersembunyi aja. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ngelihat ayat ketiga, tidak ada instruksi yang lain. Ya, Tuhan nggak kasih tahu ngapain bersembunyi di situ, nggak ada perintah, Bapak Ibu. Tuhan cuma suruh bilang bersembunyi. Kalau bersembunyi di Singapura nggak apa-apa ya, bersembunyinya di luar negeri nggak apa-apa, bersembunyinya di kota, di mall nggak apa-apa. Tapi ini bersembunyinya di Sungai Kerit. Nah, ingat itu Sungai Kerit itu sungai kecil di padang gurun yang muara sungai di dekat bukan padang gurun tepatnya, tetapi di areal yang menuju ke Sungai Yordan. Tapi sungai kecil, Bapak Ibu. Nah, dalam persembunyian itu malam hari ini poin kedua dari saya, ya. Poin kedua di ayat keempat. Ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda yang pertama menguasai diri dan tenang, yang kedua, seperti Elia, Tuhan suruh bersembunyi. Coba saya mau tanya sebentar Bapak Ibu sebelum saya masuk poin kedua. Kira-kira kalau kita disuruh bersembunyi, ada orang nggak di situ? Saya yakin nggak ada, Bapak Ibu ya. Ya, itu berarti tenang nggak di situ? Tenang. Itu berarti di situ tempat Tuhan itu latih ketenangannya Elia. Tuhan itu latih kemampuan Elia menguasai diri. Sebab setelah ini, kalau dia menang di situ, dia akan temui janda Sarfat. Dan dia akan puncaknya, dia akan bertempur dengan Nabi Baal di Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu lihat ceritanya. Jadi sebenarnya tujuan akhir Tuhan itu Karmel. Tujuan akhir Tuhan dari pandemi ini sebenarnya simpel. Tuhan mau singkapkan banyak hal yang tersembunyi, yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi melewatinya, Anda harus lewati Sarfat, dan Anda harus ada di Sungai Kerit seperti Elia. Oke? Nah, lihat. Di Sungai Kerit nggak usah khawatir. Di waktu Anda tenang di rumah, nggak usah khawatir. Sebab ayat keempat, ada penyediaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Ada penyediaan Tuhan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ya, jadi Tuhan udah siapkan semuanya. Di tempat persembunyian, Tuhan bilang, mau minum, mau haus, ada sungai Kerit. Mau makan, nggak usah khawatir. Aku perintahkan burung-burung gagak. Pertanyaannya,
Berapa lama Elia di Sungai Kerit? Nah, para ahli teolog, ahli-ahli Alkitab meneliti besar kemungkinan Elia disembunyikan Tuhan di Sungai Kerit 6 bulan lamanya. Oke, pandemi ini udah berapa bulan? Ya, pandemi ini baru masuk bulan kedua, Bapak Ibu ya. Baru 2 bulan ya. Elia 6 bulan, Bapak Ibu ya. Seorang diri, ya. Seorang diri. Dan memang Tuhan suruh sembunyi. Nah, pertanyaannya, itu nggak ada perintah loh. Kapan harus keluar dari persembunyian? Elia nggak tahu. Nah, perhatikan ayat kelima. Perhatikan ayat kelima. Kalau kita baca perpindahan ayat 4 ke 5, nggak lebih dari 2 detik. Tapi menurut ahli teolog, itu berkisar 6 bulan. Ya, ya, 6 bulan bedanya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu membaca Yakobus pasal 5 ayat 17, Alkitab kan menulis Elia itu manusia biasa, sama seperti kita, lalu Elia berdoa, ya, untuk hujan turun, sebab hujan udah nggak turun, 3 tahun 6 bulan. Ya, Yakobus 5 ayat 17. Nah, Bapak Ibu, di situ 3 tahun 6 bulan menurut sekali lagi ahli teolog, 6 bulannya di Kerit, 3 tahunnya tinggal di rumah janda Sarfat. Saya ulang ya, 6 bulan itu di Sungai Kerit, 3 tahun itu di janda Sarfat. Nanti Bapak Ibu bakal kaget. Janda Sarfat itu kasih makan Elia 3 tahun, padahal dia kekurangan. Tapi nggak pernah kekurangan selama 3 tahun. Ya, menarik cerita ini. Ya, kita lihat ayat kelima. Nah, ayat kelima, Bapak Ibu. Ayat kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mungkin minggu pertama masih enak, minggu kedua masih nyaman. Tapi kalau 6 bulan kayak gitu, Bapak Ibu bayangkan aja Bapak Ibu ya. Boring banget ya, bosan, nyebelin Bapak Ibu ya. Ayat ketujuh, nah perhatikan ayat ketujuh. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, berapa lama beberapa waktu itu? 6 bulan Bapak Ibu ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu, lihat-lihat. Sungai itu sama Tuhan dikeringkan. Jadi kalau hari ini omsetmu kering, Bapak Ibu, nggak usah komplain. Oke? Sebab memang Tuhan sengaja keringkan keritmu, sebab Tuhan butuh Anda dan saya menemui janda Sarfat. Sarfat itu bisa banyak hal, Bapak Ibu. Perhatikan, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berapa tahun nggak turun, Alkitab bilang? 3 tahun. 6 bulan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, nih. Menarik. Harusnya kalau sungai itu kering, harusnya Elia inisiatif dong, keluar dari sungai itu kan. Nah, yang menarik, Elia nggak kemana-mana sekalipun kering sungai itu. Ingat baik-baik, kalau Tuhan yang panggil, oke, Anda harus menunggu instruksi berikutnya. Jangan bertindak seenaknya sendiri, Bapak Ibu. Ya, karena kalau Tuhan yang sudah perintahkan datang ke Sungai Kerit, berarti ada perintah berikutnya untuk Anda tinggalkan Sungai Kerit. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, ini Bapak Ibu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, lagi-lagi disuruh, diam Bapak Ibu. Diamnya berapa lama? 3 tahun. Ya, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, ingat baik-baik, Sarfat itu dekat banget dengan rumahnya Isabel. Ya, dalam sejarah Alkitab, Elia itu takut banget sama Isabel ya. Setelah ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Ya, jadi Sarfat itu dekat banget dengan tempat lokasi di mana Isabel lagi tinggal, Bapak Ibu ya. Lalu pergi ke Sarfat, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Itu nggak ada masalah, Bapak Ibu, cuma kasih minum kok. Kalau minum berlebihan, Bapak Ibu, masalah dari janda ini bukan kelebihan minum, bukan kelebihan dia kelebihan minum, tapi kekurangan
Makan, cuman kasih minum, nggak masalah. Perhatikan ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Dia nggak masalah dengan minum, dia masalah dengan rotinya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Nah, Bapak Ibu nanti baca seterusnya di rumah, Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu, janda ini nggak mati, malah pelihara Elia selama 3 tahun. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, ingat baik-baik di masa-masa seperti ini, yang pertama, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Oke? Sama seperti Elia, Tuhan suruh bersembunyi supaya dia diam di sungai Kerit. Yang kedua, percaya bahwa selalu ada penyediaan Tuhan. Oke, percaya selalu ada penyediaan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, teman-teman, saudara berkata gini, masalahnya sekarang, saya udah seperti kerit yang kering. Oke, ingat baik-baik, pasti ada sarfat-sarfat yang lain. Yang Tuhan mau tunjukkan mujizatnya. Yang Tuhan mau tunjukkan realita kuasanya dalam kehidupan Anda. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga sederhana. Nantikan mujizat dalam kehidupan Anda. Caranya apa? Caranya apa, Bapak Ibu? Justru di waktu-waktu kayak gini, belajarlah tolong orang. Justru di waktu-waktu kayak gini, rilis sesuatu dari hidupmu, rilis sesuatu dari hartamu, rilis sesuatu dari waktumu. Karena Alkitab bilang justru di waktu-waktu ini, kesempatan terbaik akan ada sarfat-sarfat yang Anda akan temui dalam kehidupan Bapak Ibu teman-teman. Nah, di kesempatan itulah Tuhan akan buktikan, Tuhan akan tunjukkan mujizat. Nah, nanti dari situ endingnya Tuhan membawa saudara bertemu dengan Gunung Karmel. Dan di Gunung Karmel itu justru api Tuhan turun dari sorga. Ya, api Tuhan turun dari langit yang kemudian menunjukkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan Elia. Nah, saya berdoa, Bapak Ibu, teman-teman, dari kisah ini kita belajar 3 hal sederhana. Apapun yang terjadi dengan kondisi Bapak Ibu, teman-teman hari ini, ingat, belajar kuasai diri, jadi tenang. Kenapa mesti jadi tenang? Supaya kita dapat berdoa. Ya, berdoa itu dapat tuntunan, berdoa itu dapat hikmat, berdoa itu dapat arahan. Yang kedua, sekali lagi, yang kedua ada penyediaan Tuhan. Ya, sekalipun Tuhan minta kita diam, kita tenang, selalu ada penyediaan Tuhan. Yang ketiga, mari terbiasalah untuk membantu orang lain. Mujizat itu akan lahir pada saat ada sarfat-sarfat, ada janda-janda di sarfat yang Anda tolong, Anda berkati kehidupan mereka. Nah, saya berdoa biar kebenaran ini boleh menolong Bapak Ibu, ya, bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu. Dan saya berdoa keadaan kita terus baik-baik saja di dalam Tuhan, ya. Tuhan terus kasih kesehatan, Tuhan terus pelihara kehidupan Bapak Ibu dan komunitas Bapak Ibu hari-hari ini. Thank you. Saya kembalikan ke Ivan mungkin, silakan kalau ada yang Bapak Ibu atau rekan-rekan mau tanyakan, saya persilakan. Ya, bagi teman-teman yang ada mau bertanya, bisa unmute terus bertanya secara langsung. Barangkali ada yang sungkan, bisa ngetik di chat, nanti kita bacakan. Yuk, barangkali ada yang mau bertanya. Oke. Sambil nunggu yang bertanya mungkin, Van, ada berapa orang malam hari ini? 30 orang. Oke. Van, sambil nunggu yang mau bertanya untuk mempersiapkan pertanyaan, kita sambil doa dulu ya. Oke. Gitu ya, oke. Saya persilakan Bu Esther untuk bisa masuk dalam doa. Kita doa dulu, mari Pak kita Jeffrey. satukan. Kita satukan hati dulu untuk berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman dan kebenaran yang sudah Kau berikan bagi kami semua, yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami pencerahan. Tuhan, kami berdoa biar setiap anak-anak Tuhan pada masa-masa seperti ini membuka hatinya, membuka pikirannya Tuhan, dan singkapkan segala yang terselubung yang tidak kami mengerti Tuhan, supaya kami dapat berjalan bersama dengan-Mu, melampaui, melewati badai ini Tuhan, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena kami percaya kami ditentukan untuk menang, dan kami percaya Engkau adalah sutradara agung yang memegang hidup kami, yang punya rencana luar biasa atas hidup kami. Engkau tidak sedang merencanakan kami untuk jatuh. Engkau tidak sedang merencanakan kami untuk terpuruk. Oleh karena itu, buat kami mengerti Tuhan, apa yang sedang Kau inginkan untuk kami kerjakan pada hari-hari ini. Buat kami memahami pikiran-Mu, hati-Mu Tuhan. Kalau saat-saat ini Tuhan, kami tidak bisa bergereja di dalam gedung, tetapi kami dapat merambatkan akar kami kepada Sang Sumber sendiri Tuhan, di tempat di mana kami berada, di rumah-rumah Tuhan, di mana mezbah mulai dibangun kembali, kemuliaan Allah mulai dinyatakan kembali di setiap rumah tangga Tuhan. Pemulihan kami percaya terjadi mulai dari setiap keluarga-keluarga, karena Engkau sendiri yang akan beracara kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga, tanpa dapat dibatasi dengan doktrin-doktrin, tanpa dapat dibatasi Tuhan dengan hal-hal yang bersifat aksesoris Tuhan. Tapi inilah saatnya kami mendapatkan esensi Tuhan. Kami mendapatkan sebuah pembaharuan, pemurnian dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Murnikan kembali hati kami untuk kembali kepadamu, menjadi calon mempelai-Mu Tuhan, yang siap bertemu denganmu. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau bertobat dari cara kami yang salah, cara kami yang mungkin belum berkenan, belum pas dengan hati-Mu. Inilah saatnya kami menyamakan frekuensi kami dengan frekuensi-Mu, menyamakan hati kami dengan hati-Mu, menyamakan pikiran kami dengan pikiran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami, mengajar kami. Terima kasih Kau sudah sediakan fasilitas bagi kami Tuhan. Kau mendatangkan pengajar-pengajar melalui teknologi yang sudah tersedia saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Oh Tuhan, mereka Kau kuatkan Tuhan, mereka Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan pewahyuan, Kau tambahkan Tuhan marifat-marifat yang daripada Allah. Sehingga kami Tuhan, meskipun dalam keadaan berjauhan, tapi kami dapat tetap menerima makanan-makanan yang menjadi porsi dan bagian kami. Kami juga berdoa Tuhan, Kau kuatkan seluruh rekan-rekan kami yang lain Tuhan. Seluruh Tuhan, tubuh Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Biar semua boleh sadar, biar semua boleh bangkit. Inilah saatnya kami menjadi dewasa. Inilah saatnya kami menggunakan kuasa yang sudah Kau sediakan bagi kami, untuk berdiri di atas janji firman-Mu, untuk berdiri di atas segala masalah kami, dan bukannya terpuruk Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mulut kami apabila penuh dengan firman, mulut kami akan dapat menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada, karena kuasa Roh Kudus itu akan membackup kami. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya di dalam nama Yesus, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Seluruh umat Tuhan, seluruh anak-Mu yang berseru kepadamu, yang mencari Engkau, kami percaya akan terpelihara dengan sempurna. Kami tidak akan pernah kekurangan yang baik, karena Bapa kami itu baik, dan kerajaan surga adalah kerajaan yang kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Bahkan kami punya kuasa untuk menghancurkan segala kekuatan musuh yang hendak menyerang kami. Oh Tuhan, kalau musuh hendak menyerang kami dan menghancurkan kami, maka di dalam nama Yesus, musuh akan kami hancurkan kembali. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang berjalan
berjalan di depan kami. Engkau yang meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, yang telah mematahkan palang-palang besi untuk memberikan kepada kami harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Segala sesuatu sudah kau selesaikan di kayu salib. Tetelestai Tuhan, sudah selesai, sudah finish. Segala kemenangan adalah menjadi milik bagian kami. Kami berhak untuk sembuh, kami berhak untuk sehat, kami berhak untuk menikmati kekayaan kerajaan Allah. Bahkan Tuhan, apabila hidup kami benar, maka kami akan menjadi berkat. Dan segala sumber berkat itu akan kami terima langsung daripadamu. Dan kami akan salurkan kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk masa corona ini. Inilah masa gerejamu dibangkitkan kembali. Inilah masa gerejamu dimurnikan kembali. Dan ketika badai ini selesai, kami sudah menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang telah, yang merenggut kembali kemenangan kami. Kami berdiri dengan membawa jaran-jaran kami. Kami tidak akan terkalahkan karena kami sudah menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami. Berikan hikmat, berikan wibawamu yang ilahi Tuhan. Supaya rakyat boleh tunduk, menundukkan dirinya Tuhan. Untuk setiap ketetapan peraturan pemerintah yang membawa kebaikan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap garda depan Tuhan. Mereka yang merawat, mereka yang bekerja untuk mengatasi virus ini. Dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan yang ekstra, imunitas yang ekstra, sukacita yang daripadamu Tuhan. Supaya Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugasnya Tuhan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah Polri, TNI, seluruh yang bergerak di bidang keamanan, juga Tuhan berikan kemampuan yang ekstra Tuhan, supaya rakyat tidak ada yang demo, tidak ada yang membuat kerusuhan, terutama ketika mata pencarian sulit di masa-masa bulan Ramadan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami katupkan mulut singa, dalam nama Yesus kami redam Tuhan, seluruh Tuhan, tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, demo-demo dalam nama Yesus. Biarlah rakyat boleh mendapatkan sejahtera, damai, tenang, shalom bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tetap terkendali, tetap kondusif. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap umat-Mu yang saat ini di dalam pergumulan, dan mereka berseru mencari Engkau, Tuhan, Engkau cukup bagi mereka. Yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Karena inilah saatnya kami boleh mengalami Jehovah Rafa dalam hidup kami. Yang berkekurangan akan mengalami Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai. Kami akan mengalami Engkau sendiri yang menjadi supply kami, penyedia kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi panji-panji kemenangan kami. Jehovah Nisi, jalan yang tertutup akan terbuka. Di mana tidak ada jalan, Engkau sanggup membukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah saatnya bagi kami Tuhan. Tetap berdiri, tetap kuat, tetap tenang. Dan Allah yang menyertai kami adalah lebih dari pemenang bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau dengarkan segala doa-doa kami, dan Kau jawab lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Seperti tertulis di dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kami minta dan doakan, bila kami dengan yakin dan percaya, maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat-berkat-Mu. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan, saya kembalikan. Tun, pamit dulu ya. Ya. Tun, pamit dulu. Yang lain? Ya, maaf, saya pamit dulu ya. Terima kasih pelayanannya, Tuhan berkati. Berkati. Yang mau tanya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau belum ada, saya mau mencoba bertanya dulu yang pertama. Begini, Coach Jeff, kok hilang? Ada ya, Mas ya? Halo, Kak.
Iya. Kita mute dulu ya. Ya, begini. Coach Jeff, saya mau bertanya gini. Tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah menguasai diri. Iya. Menguasai diri. Nah, apa tipsnya untuk kita dapat menguasai diri? Sebab begini, kadang-kadang ya kita berjuang untuk menguasai diri, tetapi ketika kita dengar berita-berita tidak enak, juga gentar juga hati ini. Secara hati ini kita maksa-maksa diri nih, oh aku mau menguasai diri, tapi kadang-kadang kita juga lost control lagi. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa benar-benar bisa menguasai diri? Iya. Nah, gini, yang namanya penguasaan diri itu kan, itu yang pertama gini, itu butuh dilatih. Itu hal yang pertama yang harus kita sadari dulu, yang harus kita pahami dulu. Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan kemampuan menguasai diri. Nggak ada. Oke, kenapa? Karena dosa udah masuk. Oke ya. Ya, jadi yang pertama, pahami dulu bahwa menguasai diri itu adalah proses belajar. Berarti yang namanya proses belajar, yang namanya proses, itu berarti ada situasi, kondisi di mana kita itu nggak selalu, oke ya, nggak selalu mampu menguasai diri. Oke ya, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, sadari gini, Alkitab bilang gini, kita itu tidak mungkin bisa menguasai diri dengan kemampuan dan kekuatan kita. Itu nggak mungkin. Makanya, seluruh upaya kita menguasai diri, itu akan selalu gagal. Akan selalu gagal. Terus, gimana? Nah, yang kedua itu gini, belajar untuk hidup kita itu dipimpin sama Roh Kudus. Sebab, dampak pertama orang yang dipimpin sama Roh Kudus, pasti memberi diri dipimpin. Karena memang dia dipimpin. Jadi, memberi diri untuk dipimpin sama Roh Kudus. Caranya gimana memberi diri? Ya, simple. Sesimpelnya itu gini. Setiap kali kita mau bertindak, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setiap kali kita mau mengatakan sesuatu, ya libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Pertanyaannya, udah tapi masih gagal. Nah, itu memang kembali lagi poin pertama, itu proses. Ya, itu proses yang sampai satu titik kita menang mengatasinya. Jadi yang pertama, sadari dulu bahwa itu adalah bagian dari sebuah proses. Oke. Ingat, penguasaan diri itu buah roh. Oke ya. Karena itu buah roh, berarti dalam satu pohon ini kan banyak buahnya itu artinya. Nah, berarti itu nggak lepas dari juga karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang terakhir, oke? Ini yang penting. Yang terakhir, ya, berdasarkan perasaan, oke? Karena perasaan kita mut-mutan. Yang terakhir Respon suaranya putus-putus itu berdasar. Oke. Ya, jangan berespon berdasarkan perasaanmu. Oke? Ya. Karena akan selalu apa namanya? Tidak permanen perasaan itu. Oke? Jadi apalagi berdasarkan kejadian. Karena kejadian. Nah, berarti cara beresponnya gimana? Nah, coba belajar itu gini. Respon itu kan respon sama dengan reaksi spontan. Jadi responmu itu adalah ya
Belajar tenang. Suaranya putus-putus. Iya. Kalau masih pada kejadian, gitu. Iya, halo? Halo? Bisa Ya. tolong diulang. Yang poin ketiga tadi Putus-putus ya? agak putus-putus yang poin ketiga. Oke. Jadi, poin ketiga itu gini. Itu belajar untuk memberi respon karena kalau kita berespon berdasarkan kejadian, selalu aja kita akan masih putus-putus? Ya, jarang di live. Masih agak putus-putus sebentar. Bentar ya. Oke. Makin malam sinyalnya makin kurang bagus kok, Jeff. Ya, barangkali yang lain mau persiapkan dulu, barangkali bisa lewat chat, kasih pertanyaan, boleh sambil nunggu sambungannya agak lebih baik. Halo? Ya. Iya, sorry. Ini jaringannya naik turun juga ini ternyata. Jadi yang ketiga itu, Van. Jadi jangan berespon berdasarkan kejadian. Oke? Jangan berespon berdasarkan kejadian. Tapi berespon itu berdasarkan apa sih yang seharusnya. Gitu. Jadi apa sih yang seharusnya kita responi berdasarkan firman tentunya. Gitu. Mungkin bisa dipertajam. Ya, halo? Ya. Ya, barangkali saya menangkapnya begini. Masih putus-putus, Van? Sudah enggak putus-putus tadi yang ketiga. Barangkali saya mau merespon yang ketiga itu barangkali begini. Ketika kejadian datang, kita jangan meresponi kejadian itu, tetapi apa yang Alkitab bilang kepada kita, apa yang Roh Kudus bilang kepada kita, itu yang kita responi berdasarkan kejadian itu tadi. Ya. Yes. Setuju. Berarti simpelnya ini harus kembali lagi, firman lagi, Roh Kudus lagi, karena itu memang kekuatan kita satu-satunya. Iya. Benar gitu. Karena penguasaan diri tanpa Roh Kudus, tanpa kasih karunia Tuhan, ya kita jadi Kristen upaya lagi. Ya, Kristen upaya, Kristen usaha, hukum Taurat lagi. Gitu. Seperti itu. Yuk, bagi teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan kalau ada. Nah, ini ada dari Chris, dari Yogi itu? Dari Yogi. Berarti penguasaan diri adalah hasil dari ketaatan. Ya, benar. Gitu. Bisa. Gitu. Yaitu tadi, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita taat pada pimpinannya, ya kita akan mengikuti pimpinannya otomatis. Penguasaan diri kita tumbuh dari situ. Setuju? Gitu. Thank you, Yok. Yuk, teman-teman yang lain, mungkin ada? Ada, kalau ada. Cevoni, barangkali? Makan lagi kayaknya Cevoni ini. Ini sambil Ko Jeffrey
nanya-nanya sama Ivan aja ya. Van. Ya. Iya, sambil mungkin nunggu kalau ada pertanyaan. Van, ini rutin tiap minggu? Tiap hari kok. Tiap hari yang ini dong. Tiap hari. Iya. Iya. Senin. Jeff, siap Benar. ya tiap hari ya, Coach Jeff. Serius. Iya, saya Coach Jeff tiap hari nih ya. Jadi kalau hari Senin ini kita undang pembicara. Kalau Selasa kita cuman hanya berdoa saja, Rabu berdoa saja, terus Kamis nanti acaranya sharing-sharing, Kamis sharing-sharing, Jumat berdoa, Sabtu berdoa, nanti Minggu ada sesi pengajaran. Hari. Yang Senin dan Minggu berarti dari luar dong? Ya, Senin dan Minggu harus dari luar. Ini udah berapa lama? Selama lockdown. Sejak awal pertama di lockdown. Oh, 1 bulan lewat. Oke. Hebat. Appreciate. Bukan Mantap. karena kuat gagah kita kok. Karena Tuhan aja kok, Jeff. Iya, yes. Senang dengar sharingnya tadi. Amin. Sangat membuat kita kuat Iya. sih. Saya mohon maaf nggak muncul wajahnya ya, karena wajah saya bermasalah. Iya. Oh iya, dengan Pak siapa ini? Saya dengan Gunawan, Pak Jeff. Terima kasih atas pelayanannya. Paling ganteng Dewi itu, Coach Jeff. Oh iya. Ada lagi suara Pak Aan. Pak Pendeta Aan. Iya. Aan juga tidak muncul. Iya. Thank you, Pak Gun. Aan memang pemaluan. Aan ada ya? Ada. Pak. Aan keluar Aan. Aan muncul Aan. Halo. Nah, itu dong. Wih. Pendeta ganteng. Wih. Ini ya. Hostnya itu ganteng-ganteng itu, Coach Jeff. Cara bilang halo aja itu cara ngomong halo aja itu udah kayak itu. Ntar lagi ke Gunung Karmel ini. Satu hal yang saya tangkap dari apa yang di-sharekan Coach Jeff tadi ya, bahwa bagaimana si Nabi Elia itu ketemu si Janda Sarfat, dia harus menangani satu kekeringan. Ya hari ini kalau kita konteksnya kalau hari ini bisa dikatakan sama ya, bahwa kita harus ngikut aja kan gitu. Kita nikmati aja. Kalau kita nikmati, hasilnya juga enak aja kan gitu. Banyak orang kadang kita udah seperti yang Coach Jeff tadi di awal kali pertama menyampaikan, bahwa banyak orang tuh yang berdoa itu doanya bukan doa untuk karena rasa tenang, tapi doanya dalam rasa ketakutan. Yang saya lihat sih hal itu yang hari-hari ini terjadi gitu, bahwa banyak orang hanya itu udah bertalu-talu, menggebu-gebu, harapannya pengennya udah selesai aja kan gitu kan, yang namanya COVID. Memang semua orang pasti selesai ya. Tapi satu hal yang saya tangkap dari kejadian hari ini sih, saya mencoba belajar mengenai dari Ayub ya, kisahnya Ayub ya. Kalau Ayub sendiri mengalami satu masa sulit dan sebagainya, itu pun karena Tuhan izinkan kok. Jadi kalau kita mau paksa diri, kita mau doa gimana caranya supaya ini semua berhenti, kalau Tuhan yang suruh, mau bisa apa kita gitu. Harapannya kita tinggal ikuti aja, nikmati, cari tahu kalau memang ini kehendak Tuhan, ya sudah. Benar. Kalau saya kok berpikir begitu ya, nggak tahu benar nggak. Setuju. Udah benar, saya setuju. Jadi sama Elia di Sungai Kerit itu sama Elia di Sarfat itu gini. Tadi saya nggak bahas memang karena waktu. Jadi waktu Tuhan bawa Elia di Sungai Kerit, itu proses belajarnya berbeda. Waktu Tuhan bawa Elia ketemu Sarfat, itu proses belajarnya beda. Waktu Tuhan bawa 3 pit stop dari Elia, mulai dari Sungai Kerit, Sarfat,
di Sarfat, lalu ketemu dengan Nabi Baal di Gunung Karmel. Di Sarfat Tuhan lagi apa? Latih apa? Sorry, di Sungai Kerit Tuhan lagi latih apa? Yang Tuhan lagi latih di Sungai Kerit itu adalah apa? Kebergantungan sama Tuhan. Tingkat kepasrahan kita itu tumbuh dan meningkat. Kenapa? Ya memang nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada yang bisa tolong udah. Ya, bahkan Alkitab bilang Tuhan siapkan semuanya. Jadi kebergantungan Elia sama Tuhan itu full di situ. Nah, yang menarik di tengah-tengah bergantung malah Tuhan keringkan. Ya, ulang. Di tengah-tengah Elia lagi bergantungnya sama Tuhan, tiba-tiba Sungai Kerit kering. Nah, ingat, jangan suka komplain. Karena waktu Tuhan, ya, Tuhan lagi keringkan itu berarti ada misi yang lain. Nah, kita berpikir, kalau Tuhan udah keringkan, Tuhan udah nggak berkati kita berarti. Ya, nggak mungkin Tuhan itu tinggalkan kita. Nah, begitu Tuhan keringkan si Kerit ini, Sungai Kerit ini. Karena kalau sungai itu nggak dikeringkan, Elia itu udah nyaman di situ, udah 6 bulan. Bayangkan, nggak ngapa-ngapain, makan, kenyang. Oke, minum haus, tinggal minum dari sungai. Coba saya tanya. Nggak ngapa-ngapain, tapi Tuhan pelihara, kira-kira enak nggak? Enak. Enak ya pasti ya? Gitu. Enak. Gitu. Nah, begitu pindah ke Sarfat, yang Tuhan latih apa? Kalau yang di Kerit itu kebergantungan sama Tuhan. Nah, yang di janda Sarfat ini, Tuhan lagi mau latih apa? Kerendahan hati Elia. Kenapa? Apa maksudnya kerendahan hati? Kehambaannya Elia dilatih di situ. Dari mana kita tahu? Yang nolong dia itu janda, bukan orang siapa-siapa. Bayangkan, habis ketemu Raja Ahab, terus tiba-tiba menyingkir. Terus tiba-tiba Tuhan sembunyikan. Harusnya kalau udah ketemu raja gimana rasanya? Udah dekat dengan istana dong. Gitu. Yeah. Tapi proyek Tuhan lebih besarnya itu di mana? Gunung Karmel. Nah, kita melihat sepotong, Tuhan lihat seluruhnya. Gitu. Kita cuma lihat Sungai Kerit dikeringkan Tuhan. Ya, cuman situ aja. Seperti itu. Ya, seperti itu, Pan. Siap. Paham ya? Jadi pit stopnya jelas ya. Dari Kerit, Sarfat, Karmel. Gitu. Nanti pelajari lagi itu ada ya. Iya, yes. Ya. Bersiap dengan manifestasi kuasa Tuhan di situ terjadi. Haleluya. Iya. Amen. 2 bulan jangan komplain loh. Baru 2 bulan loh. Masih kurang 4 bulan. Masih tenang ya. Masih 2 bulan, belum 4 bulan Bu Foni. Jadi kalau sudah 6 bulan, ketemu yang 3 tahun ya Bu Foni. Baru setelah itu ketemu Karmel ya Pak ya. Iya. Belum, Kojep. Itu kan masih kering toh, masih sungainya masih kering, belum dompetnya yang kering. Nah itu orang bilang PSBB itu dompetnya maksudnya. Iya. Ada yang bilang pendapatan sedikit, halo, beban berat katanya. Iya. Tapi kita masih sukacita semua, Bu. Bisa tertawa-tertawa. Amin. Amin. Haleluya. Oh ya, Ko Gunawan. Iya. Jadi mau mencoba bikin jurnal? Ya, boleh. Ya. Malam ini yang kita dengar, nanti kita bagikan ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa respon, artinya apa yang didapat malam hari ini, ya tentang firman yang disampaikan, apa firman yang dibagikan, apa yang saudara dapat. Jadi
maksudnya itu kira-kira menurut saudara firman ini berbicara apa untuk diri kita masing-masing. Nah, itu silakan dicatat. Nanti itu adalah untuk pegangan teman-teman sendiri sih sebetulnya. Ya kan. Jadi misalnya tadi kayak misalnya contoh, ternyata si Elia ini setelah misalnya nyampe di Sungai Kerit, setelah terjadi kekeringan, ternyata pertolongan Tuhan masih tetap ada, ya kan, ketemunya janda Sarfat. Nah, tapi di janda Sarfat itu misalnya tadi disampaikan bahwa dia harus ada satu yang namanya kerendahan hati. Nah, berarti ternyata Tuhan ini harapkan saya juga mau nggak mau itu seperti itu. Itu clue-cluenya aja sih. Jadi nggak harus seperti itu, tapi dari semua rangkaian firman yang disampaikan, apa yang didapat dari masing-masing kita. Biasanya ada yang merasa beda-beda. Oh, saya titik poinnya di sini. Oh, saya dapatnya di sini. Nah, seperti itu. Silakan. Iya, setuju. Ya, itu saya tambahkan sedikit. Itu untuk melatih kita sih. Tadi kan disampaikan juga poin paling penting untuk menguasai diri kan firman dan Roh Kudus. Firman adalah Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus juga Tuhan Yesus sendiri. Paling penting kita bergantung sama Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk melatih bagaimana supaya kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus, ini latihannya. Jadi dari sharing pada malam hari ini, ayo kita ulang lagi, kita cari lagi, Roh Kudus mau bicara apa dalam hidup kita, coba kita mulai tertib, kita catat, kita rapiin, Tuhan berbicara apa untuk kita pada malam hari ini, poin-poinnya kita catat ulang, 1, 2, 3, 4, nanti ditambah di bawahnya kira-kira langkah praktis apa yang bagi saya untuk saya lakukan supaya saya bisa mencapai apa yang di-sharingkan tadi. Misalkan tadi menguasai diri. Langkah praktisnya apa? Oh, jadi saya harus belajar ini, belajar ini, belajar ini. Coba digali lagi, itu menjadi modal kita untuk melatih peka terhadap suara Roh Kudus. Nah, nanti kalau bisa di hari Kamis, ayo kita sharingkan apa yang kita dapat. Belajar. Mumpung kita punya waktu banyak di rumah ini, kita banyak belajar. Jangan sia-siakan momen kita bertapa. Ini kita lagi bertapa ini ya. Bertapa di Sungai Kerit. Nah, jangan sia-siakan momen bertapa ini lewat begitu saja, tapi melalui lewat nanti setelah bertapa ini kita bisa menang di Gunung Karmelnya, bisa dahsyat. Amin. Mungkin Ivan bisa sedikit bagikan ke kita, Ivan. Pernah nggak Ivan dapat sesuatu dari apa yang Ivan mungkin sudah jalankan? Artinya, Ivan tadi kan bicara tentang jurnal ya. Kaitannya dengan kita mencoba menggali potensi diri, maupun kita mencoba belajar menggali apa yang Tuhan bicara kepada kita, kan gitu kan. Nah, Ivan otomatis pasti udah jalan kan sekian waktu. Nah, mungkin ada satu hal yang Ivan boleh saksikan buat kita. Apa sih gunanya atau apa sih keuntungan buat Ivan secara pribadi dalam hal menyelesaikan jurnal itu? Oke, begini. Saya di home community, di intern itu ada, saya bagikan 1, 2, 3 ayat yang berkaitan, dan saya ajak teman-teman untuk merenung. Ini dari pembacaan firman ini, nomor 1, Tuhan berbicara apa kepada kita. Itu kita catat, kira-kira Tuhan menyatakan diri sebagai apa. Itu kita catat, dan langkah praktisnya apa. Nah, ketika saya rajin untuk, sekarang kan sudah jurnal ke-35 kita lalui. Nah, ketika saya rajin nulis itu, apa yang saya dapat sungguh sangat banyak. Begini, ketika saya ketemu sama orang, kalau yang lalu kita ketemu sama orang, haha, hihi, dan lain sebagainya, ngomongin hal yang normal, tetapi waktu saya hari ini ketemu sama orang, dan orang itu merasa ada keluhan sesuatu, langsung saya ingat, oh saya sudah pernah bikin jurnalnya ini deh, kayaknya waktu itu. Saya lupa ayatnya di mana. Yang saya pernah, itu keluar sendiri, dan itu yang saya omongkan ke orang. Oh, kamu jangan khawatir. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini.
kebetulan yang bertanya itu pada saya adalah pertanyaan begini. Kita sekarang tidak bisa ke gereja. Kita sekarang tidak bisa beribadah. Terus bagaimana? Saya ingat, ibadah itu bukan masalah tempat, bukan masalah tata cara, tetapi masalah bait kita sendiri. Ini adalah bait Roh Kudus, kita sendiri adalah gereja. Jadi yang wajib untuk menyelenggarakan ibadah itu adalah diri kita sendiri, karena kita adalah imam. Nah, itu kan saya sudah pernah catat tuh di jurnal saya, dan saya ingat, saya sudah pernah catat ini. Jadi saya menyampaikan ke orang itu sangat mudah sekali. Dibanding dulu, saya harus mengingat-ingat, dulu ini kayaknya ada pernah deh pendeta khotbah ya, tapi apa ya? Kadang-kadang lupa, tapi kalau kita catat sendiri, pasti ingat. Tidak heran ketika ketemu orang yang keluar firman, menghadapi masalah, begitu menghadapi masalah, saya ingat firman itu. Keluar lagi firman. Jadi semuanya dalam aspek kehidupan kita yang keluarnya ada firman. Kalau sudah keluarnya firman semua, saya yakin dan percaya kita mampu menguasai diri tadi, ketakutan lenyap, kita juga bisa berdoa. Itu yang saya rasakan dalam saya menghabiskan 35 jurnal saya. Gitu. Nah, hal ini mau saya bagikan. Jadi saya baru 35 saja kehidupan saya merasa ada sisi perubahan yang cukup lumayan. Apalagi kalau terus-menerus. Nah, ini saya coba tularkan kepada mama saya. Karena ada ngomong, anak muda, gampang sekali begini. Tidak. Saya coba tularkan mama saya. Kebetulan saya punya kebiasaan waktu di meja makan, ini saya sering ngobrol. Nah, sampai di mama saya. Mama saya kemarin juga baca jurnal itu, dan dia baca sendiri. Saya kok dapat sesuatu ya dari pembacaan ayat ini ya. Mami dapatnya ini. Terus Mami merasa apa? Iya, saya dikuatkan oleh karena itu. Saya ini sempat bertanya-tanya, mama saya cerita, saya sempat bertanya-tanya, kenapa sih COVID-19 ini menumbangkan begitu banyak pendeta? Seakan-akan bahwa Tuhan kita tidak berkuasa, seakan-akan bahwa pendeta-pendeta dan kuasa Tuhan kalah dengan COVID-19. Saya tidak bicara banyak kepada mama saya bagaimana untuk mengcounter keresahannya dia. Tapi bos, pendeta juga manusia, bos. Karena mama saya baca itu dan mulai bikin jurnal, tahu-tahu mama saya merasa gini, kok rasanya Tuhan ngomong sendiri ya sama saya ya. Saya dapatnya ini. Mama saya kuat sendiri. Saya tidak perlu ngomong. Karena prinsip saya cuma satu begini, kita ini anak, Allah itu bapak kita. Bapak mau ngomong sama anaknya, nggak usah pakai makelar. Yang paling top sudah begitu sudah. Kalau pakai makelar, itu mesti ditambahi, mesti dikurangi. Tapi kalau nggak pakai makelar, punya hubungan sendiri, paling top. Sanggahan saya ke mama saya bisa counter balik. Nggak bisa, seperti ini, akhirnya berdebat. Tetapi kalau baca Alkitab sendiri dan dapat rema sendiri, sudah tidak ada yang bisa ngelawan. Itu yang menjadi kekuatan. Sudah makelar, bayar lagi. Nah. Bayar. Iya, bayar makelar. Iya, oke sih, bagus sih, Ivan. Nanti bisa minta tolong di-share ke saya untuk saya broadcast ke teman-teman. Nanti kita buat prakatanya juga dari itu untuk pegangan teman-teman sendiri, untuk pegangan kita semua sih. Jadi bukan harus dikumpulin ke kita, enggak. Tapi nanti hari Kamis itu bisa saling sharing, misalnya, saya dapat ini, seperti kayak tadi disampaikan Ivan, waktu dikasih mamanya sendiri akhirnya bisa cerita. Daripada awalnya dikasih tahu, yakinlah, percayalah, sekalipun kita ada di Sungai Kerit, Tuhan pasti pelihara. Gak bisa lah, tapi kalau misalnya baca, ngerenungin sendiri, dapat kan akhirnya,
iya ya, sekalipun seperti ini Tuhan pasti masih tolong. Nah, itu nanti akhirnya bisa sama-sama gitu kan. Channelnya bisa satu gelombang. Ya, bagus sih. Ya, mungkin gimana, Van? Ya, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Waktunya. Terima kasih Coach Jeffrey Terima atas kasih pelayanannya. Coach Iya, Jeff atas pelayanannya. terima Jangan kasih. bosan-bosan ya Coach Jeff. Makasih Pak Gun. Ya sama-sama. Siap. Coach Jeff jangan Ya, jangan kapok ya. Ini masih permulaan Coach Jeff. Kata Oh, Ivan ya, kan silakan. tiap hari nanti. Permulaan segala sesuatu ya. Kojef. Iya, siap. Loh, saya mau tanya, loh sebagian di Surabaya mereka ada buka ya? Belum ya? Buka apa? Apanya? Maksudnya mereka Ibadah. ngundang pembicara gitu. Tapi tanpa ada jemaat. Kalau di Belum Kalau tahu ya? Surabaya itu gini, beberapa gereja itu tetap mengundang pembicara, di mana pembicara itu direkam. Pembicara itu merekam dirinya, lalu kemudian di-send by email. Oh, gitu. Kalau pembicara itu di luar Surabaya. Oh, kalau Oke. Surabaya. Tapi kalau pembicara itu di Surabaya, biasanya mereka suruh datang ke gerejanya mereka shoot di gerejanya mereka, lalu ya udah langsung di-handle sama tim multimedia. Tapi ada beberapa gereja di Surabaya juga pun, misalnya contoh beberapa waktu yang lalu ada salah satu GBI di Surabaya yang ngundang saya. Mereka bilang, Pak, Bapak nggak usah datang ke tempat kita, Bapak bisa syuting di gereja Bapak, udah syuting aja. Nah, tapi nanti Bapaknya apa? Shalom Bapak Ibu jemaat, misalnya Betani Jombang, senang. Nah, jadi sebut gitu. Nah, waktu syuting di gereja, ya udah saya syuting di gereja yang background-nya bagus, yang nggak ada merek gereja, tahu ya? Ya, oke. Gitu. Screen. Seperti itu. Oke. Beberapa sih seperti itu. Ada beberapa pendeta yang mau gitu, tapi ada beberapa nggak mau. Nggak maunya itu bukan karena apa? Karena susah khotbah kalau nggak ada jemaat. Oh iya, betul. Iya, karena betul karena beberapa gereja itu kasih tahu saya gembala-gembalanya. Iya Pak Jeffrey, ini kemarin saya ngundang Bapak ini, dia nggak mau. Nah, pertamanya saya kaget, loh nggak maunya kenapa Pak? Oh nggak maunya bukan karena nggak mau apa-apa Pak, tapi nggak maunya karena nggak ada yang lihat. Dia bingung, dia blank katanya. Iya betul. Nggak biasa, benar masuk akal. Nggak biasa khotbah, nggak ada jemaat. Benar. Biasa public speaking. Benar. Ya, terima kasih Pak Jep. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak Aan. Makasih Pak Gun atas pelayanannya Pak Jeffrey. Terima kasih. Iya. Tuhan Ya, berkati ya makasih semuanya. Aan. Shalom. Ya, Pak.